Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Relax ya, jangan tegang-tegang. Sebelum kita memulai konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang berkenan untuk memimpin doa? Ayo silakan. Baik, sebelum kita memulaikan acara pada pagi hari ini, agar lebih barokahnya maka kita berdoa dengan selawat. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watanina nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terima kasih atas saudara yang telah memimpin doa. Baik, di sini ada yang sebelum kita memulai, apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Belum. Baik, sebelum itu izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu ya. Oke. Di sini nama Bapak adalah M. Zainul Majdi. Biasa dipanggil Bapak Majdi. Ya. Di sini peran Bapak di sini menjadi pemimpin kelompok atau biasa disebut dengan PK. Dan juga peran dari kalian yaitu anggota kelompok. Nah, sebelum itu kita memulai perkenalan dulu ya. Mungkin dari kanan terlebih dahulu untuk perkenalan. Silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hasanah. Saya dari Lembang Nangka Utara. Oh iya. Lanjut. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Lena Sutiana, biasa dipanggil Lina, asal Lando. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Soran Hamid, alamat saya dari Kabar. Baik, perkenalkan nama saya Penny Marta Pratini, saya biasa dipanggil Penny, saya dari Selong. Terima kasih atas kesediaan anak-anak semua yang telah memperkenalkan diri. Jadi, sebelum kita lanjut untuk konseling kelompoknya, apakah Bapak tanya dulu, apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu konseling kelompok atau pernah mendengar dan juga apakah pernah tahu apa itu konseling kelompok? Saya Pak. Silakan. Jadi kemarin-kemarin saya pernah dengar ya, teman saya kan pernah bermasalah, jadi pernah masuk ruang BK. Jadi konseling itu merupakan sebuah pelayanan mungkin Bapak untuk bisa membantu orang atau siswa menyelesaikan masalahnya. Ada yang lain? Saya Pak. Ya. Oke. Mungkin menurut saya itu konseling kelompok adalah suatu proses pemberian bantuan permasalahan, tapi dalam melakukan berkelompok. Iya. Terima kasih. Atau ada tambahan dari yang lain? Cukup. Oke. Baik. Di sini saya menjelaskan ya untuk lebih jelasnya apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan pada individu yang sedang bermasalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Apakah sudah paham? Sudah Pak. Sudah. Oke, baik. Selanjutnya, tujuan dari konseling kelompok ini adalah membantu individu menyelesaikan masalahnya yang bermuara pada terselesaikannya masalah siswa itu atau masalah individu. Oke. Sudah paham? Paham Pak. Oke. Selanjutnya, dalam konseling kelompok ada namanya asas-asas yang perlu diperhatikan, yang perlu sangat-sangat diperhatikan. Yaitu ada 3 asas yang paling penting dalam konseling kelompok. Yang pertama, yaitu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini perlu sangat diperhatikan oleh semua yang terdapat dalam konseling kelompok, yang terdapat dalam dinamika kelompok ini. Yaitu kita harus sama-sama merahasiakan apa yang
telah terjadi, apa yang telah kita laksanakan, apa yang telah kita lakukan dalam konseling kelompok. Kalau sudah keluar dari proses konseling kelompok, maka jangan sekalipun kita membeberkan apa yang telah terjadi dalam dinamika kelompok ini. Dan yang kedua, asas keterbukaan. Kita semua harus sama-sama terbuka dengan masalah apa yang sedang kita hadapi. Kita harus terbuka agar tercapainya tujuan dari konseling kelompok tersebut. Nah, dan yang ketiga, asas kesukarelaan. Di mana asas kesukarelaan ini, anak-anak semua harus sukarela, dengan sukarela untuk menceritakan masalah-masalahnya, sukarela terhadap memberikan bantuan terhadap temannya yang sedang bermasalah, dan intinya harus dengan sukarela dan penuh sukarela. Di sini apakah sudah paham semuanya dengan tiga asas? Oke. Selanjutnya, karena kita sudah membahas asas-asas dari konseling kelompok, di sini Bapak akan mengajak kalian semua, mengajak kita bersama-sama untuk mengikrarkan janji kerahasiaan. Oke, baik. Bapak minta ketersediaannya dari anak-anak semua untuk berdiri ya. Mari kita sama-sama berdiri. Turuti Bapak ya. Jadi semua anak-anak bisa menundukkan kepala ke bawah dan juga telapak tangannya taruh di dada. Turuti Bapak. Ketika Bapak mengatakan atas nama, nah setelah atas nama itu silahkan anak-anak semua menyebutkan namanya masing-masing. Oke. Kita mulai ya. Saya atas nama Maulidah dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Terima kasih atas teman-teman. Silahkan untuk melepaskan tangannya dan juga silahkan duduk rileks dengan seperti biasa. Oke, setelah kita berikrar untuk janji kerahasiaan kita di sini untuk menyepakati waktu ya untuk konseling kelompoknya. Kita menyepakati sekitar 30 menit ya. Siap, Pak. Apakah ada tawaran lain atau gimana? Sepakat, Pak, 30 menit. Cukup 30 menit. Oke, kita sepakati 30 menit. Selanjutnya ke tahap berikutnya yaitu tahap peralihan. Jadi masih ingat dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi? Insyaallah, Bapak. Masih ingat? Oke. Selanjutnya, apakah anak-anak semua sudah siap dan bersedia untuk melakukan konseling kelompok ini? Siap. Siap? Oke. Baik, sebelum kita mulai nih, jangan tegang dong, relax. Aduh, Siap, Pak. jangan tegang. Mari. Apa perlu kita ice breaking dulu untuk? Ya, perlu, Pak. Perlu games nih, Pak. Perlu games, Iya, oke. dari tadi. Di sini gamesnya yaitu melatih kefokusan dari teman-teman semua. Ya, gamesnya itu sangat mudah sekali dan juga tidak sulit bagi teman-teman. Oke, gamesnya itu kiri kanan sangat mudah. Tapi peraturannya yang pertama, kalau Bapak bilang kiri, maka angkat jempol kanannya. Kalau Bapak Kalau Bapak bilang kiri, maka angkat jempol kanannya, kemudian bilang kiri. Seperti itu ya? Ya. Nah, dan selanjutnya, kalau Bapak bilang kanan, angkat kelingking kanannya sambil bilang kanan. Kalau Bapak bilang kiri kanan, kring. 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 3 kali. Oke? Baik. Kiri kanan, kring. Kiri kanan, Kring.
Kiri kanan. Kiri kanan kanan. Kiri. Tidak bagus. Kiri kanan kanan. Kalau kiri kanan kanan. Kiri kanan. Kering. Terus Kiri. ya, seperti itu. Oke. Kita ulang. Lebih fokus ya, lebih fokus. Tatap mata Bapak. Oke. Ini tidak hipnotis ya. Ya. Lebih fokus ya. Kiri kanan. Kering. Kiri. Ya. Tidak fokus, masih tidak fokus. Oke. Pelatih kefokusan semak. Kita lebih fokus lagi. Tarik napas dalam-dalam. Keluarkan. Oke, cukup sampai situ ya. Oke, Pak. Oke, karena tadi dari kita semua ada yang tidak fokus, maka Bapak harapkan kefokusannya ya, semakin fokus lagi. Siap, Pak. Oke. Sudah siapkan untuk ke tahap selanjutnya ini? Siap. Oke. Masuk ke tahap inti, yaitu tahap kegiatan. Di sini anak-anakku silahkan menyampaikan masalahnya. Nah, di sini Bapak meminta ketersediaan dari anak-anak semua. Siapa yang pertama, siapa yang mengawali untuk menyampaikan masalahnya? Silahkan. Saya, Pak. Ya, Kak Oke, Mas. baik. Ini Pak, permasalahan saya sering terlambat masuk sekolah. Itu sih, Pak. Sekarang ini saya sering terlambat Pak masuk sekolah. Oh, berarti sering terlambat masuk sekolah ya. Oke, selanjutnya ada yang ayo, silakan. Kalau saya sih permasalahan saya itu tidak terlalu tertarik sama guru pelajaran matematika. Oh, tidak terlalu tertarik dengan guru mata pelajaran matematika. Oh iya, dengan guru mata pelajaran matematika. Oke, selanjutnya. Jadi permasalahan saya itu Bapak kurang percaya diri. Terus ketika saya memulai berbicara di depan kelas itu saya panik Bapak. Jadi panik banget. Terus kadang-kadang saya tidak bisa mengontrol diri saya. Jadi gemeteran dari ujung kaki sampai ujung kepala Bapak. Kayak rasanya itu jantung kita mau meledak gitu. Oh, berarti tidak bisa mengontrol diri sendiri, emosi dan sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya. Kalau saya sering tidur di dalam kelas karena malamnya tidak bisa tidur karena insomnia, jadinya gitu. Paginya baru bisa tidur. Oh, berarti masalahnya sering tidur di dalam kelas ya. Oke, terima kasih untuk penyampaian masalahnya dari anak-anak semua. Di sini kita memfokuskan satu tema ya. Satu tema yang kita bahas, satu permasalahan yang kita bahas. Di sini yang paling sangat penting kita bahas itu permasalahannya siapa kira-kira? Ada yang menawarkan diri? Tawaran Bapak. Oke, silakan. Mungkin permasalahan yang paling urgent untuk diselesaikan menurut saya itu masalah ini Sarwan. Kenapa? Karena kan dia insom, terus tidur di kelas. Jadi banyak konsekuensinya Bapak, jadi nanti nilainya menurun terus dimarahin sama ibu guru juga, diasingkan gitu Bapak. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin ada tawaran. Mungkin ada tawaran yang lain Saya, dari Pak. silakan. Kalau menurut saya permasalahan Maulida, Pak, karena kan dia itu mungkin kurang tertarik sama guru mata pelajaran matematika. Padahal matematika itu kan sangat penting kita pelajari. Mungkin itu sih menurut saya, Pak. Atau ada tawaran yang lain? Kalau saya lebih ke permasalahan gitu dah. Ke permasalahan awal. Oke. Selanjutnya di sini kita sudah temui ya tema yang kita bahas, yaitu permasalahan dari saudara Sarwan, yaitu dia sering tidur di kelas karena malamnya itu insomnia, kurang tidur. Seperti itu. Kemudian untuk lebih rincinya mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Saudara Sarwan, silahkan. Baik, di sini saya jujur saya malamnya tidak bisa tidur walaupun bagaimanapun caranya, dikarenakan dulu sering begadang istilahnya. Jadinya jadi kebiasaan juga. Nah, jadinya lambat laun kebiasaan jadinya paginya baru bisa tidur. Kadang udah subuh baru bisa, itu sih. Jadinya cuma itu. Berarti sering, intinya
karena kebiasaan begadang. dan sering kebiasaan bergadang seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari, Saya Pak. silahkan. Oke, Sarwan, kan ini kata Sarwan sudah lama ya Sarwan Hanafi. Apakah dari orang tua Sarwan itu tidak mengingatkan bahwa Sarwan itu harus tidur lebih pagi gitu? Ya, di sini orang tua memang mengawasi, tetapi banyak hal akal juga dengan saya juga sendiri. Cukup dengan menutup pintu, nanti matiin lampu, jadinya pakai selimut. Nah, nanti di sana sendiri, nggak ada yang tahu, jadi gitu. Sehingga ibu pun marah juga kadang, kok kamu sering terlambat bangun tidur, akan tetapi di sini kamu paginya tidur, pagi-pagi udah tidur setelah jam 10 biasanya katanya. Terus nanti subuhnya tuh pun kadang terlambat gitu sholatnya, jadi gitu. Baik, mungkin ada yang lain, silahkan. Pak. Mungkin udah berapa lama Sarwan insomnia kira-kira? Nah, kalau bisa dibilang ya sekitar 6 bulanan. Terus mungkin awal penyebab Sarwan begadang itu kenapa? Kok bisa dia berturut-turut atau gitu? Oh ya, yang awal pertama itu membantu orang keluarga gitu. Yang dimana kan bapak itu dulu seorang petani, jadinya jaga tembakau juga, jadinya ikut. Nggak enak juga kalau nggak ikut gitu kan. Jadi kelamaan juga sambil ngopi gitu juga diiringi sama ngopi, jadinya gitu. Jadinya ikut nimbrung sama teman juga, kalau memang nggak di rumah ikut nimbrung nongkrong sampai jam tengah malam pun sampai oke aja gitu. Jadinya itu. Oke, baik. Selanjutnya ya. Apakah Sarwan tidak memikirkan kesehatannya gitu kan? Kalau keseringan begadang gitu kan, itu yang menyebabkan kan darahnya jadi rendah gitu kan, terus keseringan pusing atau dan lain sebagainya. Nah itu sih yang awalnya sih nggak kepikiran ke sana, tetapi udah merasakan efeknya itu baru menyesal gitu. Baik, mungkin ada saran dari teman-teman untuk solusi agar Sarwan bisa lebih baik lagi supaya tidak sering begadang dan juga tidak insomnia dan juga tidak tidur di dalam kelas. Mungkin ada solusi dari teman-teman. Saya Pak. Silakan. Ini kan Sarwan tadi sudah mengatakan ya bahwa yang Sarwan lakukan itu bahwa itu membuat kesehatan Sarwan tidak baik juga, dan banyak negatifnya juga. Sarwan bisa tidur di sekolah, tidak dapat penjelasan dari guru. Sarwan sudah menyadari itu, tapi mungkin Sarwan lebih maksudnya mengingatkan diri lagi gitu, atau pergi, kan ini sudah lama Sarwan hadapi, Sarwan pergi ke maksudnya yang lebih ahli lah, atau ke dokter gitu, mungkin ada obat atau apa yang buat Sarwan bisa lebih tidur lagi. Itu dari saya Pak. Ada yang lain? Mungkin Silakan. kalau saran solusi dari saya sih Bapak, mungkin mengurangi apa yang membuat Sarwan itu tahan sampai pagi gitu Bapak. Misal nggak mungkin kan Sarwan cuma melongo kan malamnya itu, pasti ada yang membuat Sarwan juga kecanduan, maksudnya tuh kayak nggak bisa tidur gitu. Pasti ada yang menemani dia kayak HP lah, mungkin chat, kopi, ngobrol dan lain sebagainya. Mungkin itu yang perlu Sarwan hindari. Misal HP ya, misal Sarwan mungkin HP yang membantu Sarwan untuk membuat masalah Sarwan itu semakin meningkat gitu. Jadi kurangi memegang HP mungkin, atau kopi nggak usah dikonsumsi dulu. Terus menjaga waktu tidur itu, pastikan kalau udah jam 10 menentukan target. Misalnya kalau udah jam 10 saya harus tidur gitu ya, udah matiin lampu, matiin semuanya, tutup pintu, tidur gitu, insyaallah. Oke. Ada tambahan dari saudara? Cukup. Baik, jadi apa tanggapan dari Sarwan dari Baik, di teman-teman? sini saya dapat menyimpulkan bahwa teman-teman ini bisa memberikan saya solusi yang baik dengan cara yang pertama itu bisa ke konsultasi ke dokter, baik itu mau minum obat tidur maupun gimana. Dan juga di sini saya akan lebih mengurangi kebiasaan saya pada malam hari, baik itu nongkrong sama teman, baik
megang HP sambil main game sampai tengah malam juga itu saya akan kurangi. Jadinya terima kasih untuk teman-teman sarannya. Oke, baik, terima kasih Sarwan atas kesimpulannya, atas tanggapannya dari teman-temannya. Di sini saya sedikit menambahkannya, mungkin alangkah baiknya Sarwan juga sering-sering konsultasikan ke dokter ya, karena ini menyangkut dengan insomnia seperti itu. Dan juga untuk kebiasaan-kebiasaan Sarwan yang biasa memegang HP dikurangi, yang kebiasaan minum kopi dan nongkrong sama teman-temannya yang mengakibatkan begadang itu dikurangi ya. Mungkin lebih baik dikurangi dulu agar supaya hari besoknya nih, misal Sarwan begadang, hari besoknya pas ada sekolah, pas sekolah Sarwan tidak tidur di kelas seperti itu. Oke, mungkin ini hanya ini yang bisa Bapak sampaikan ke Sarwan, karena waktu ya sudah 30 menit sesuai dengan kesepakatan kita, sudah lebih dari 30 menit. Mungkin bisa kita lanjutkan ke minggu depan lagi. Ya, kita akhiri konseling kelompok kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.